Sedagar Iga 87,6 Iga Radio, radionya Sedagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat dan semangat pagi. Semangat pagi. Gimana kabar Bang Ilo? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat. Ada dubbing sedikit ini. Ada dubbing kah? Sehat. Ya. Sudah bagus. Iya. Masih sehat, alhamdulillah ya. Bagaimana? Oke. Ya. Masih. Masih. Kayak gimana tuh? Iya. Bagaimana Mi? Ya. Oke. Sudah. Oke. Ya, jadi pagi ini kita sapa-sapa dulu untuk saudagar atau pendengar IG Radio. Ya, gimana kabar tak? Oh, tak mungkin. Milo. Apa tuh? Ada HP tak di sebelah tak tuh? Itu yang kasih ada kabar. Mungkin. Iya. Dan selamat pagi untuk saudagar atau pendengar IG Radio yang saat ini lagi standby, baik yang melalui TikTok ataupun melalui
Facebook dan YouTube. Nah, YouTube-nya IG Radio dan serta yang menyaksikan saat ini di Suara Hati. Oke. Jadi mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya. Dan kalau pagi-pagi begini Om Ilo, enaknya bagaimana? Minum enaknya sarapan pagi, minum teh, minum kopi atau minum jus. Tapi biasanya usia seperti ini jus yang bagus guys. Oh jus. Jus apa itu biasa? Ya jus apel atau jus apalah. Kemudian ada kuenya juga ya. Oh bepa ugi. Bepa ugi. Putu gi. Aku dek gaga donat naga. Angkat tuh gak putu. Dito gak makir putu tau ya. Dek bisa dek kapak gaga tuh putu nah. Putu pese. Ya. Jadi kita harapkan teman-teman ini yang TP player juga lah supaya lebih meriah lagi lebih acara kita ini. Iya. Jadi pagi ini sudah ada ini teman kita tahu yang menonton saat ini sudah ini menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ajasma. Oke, selamat pagi. Dan sebentar kita bacakan bacakan semua itu komen-komentar. Jadi siapkan saja karena pagi ini kita akan ngobrol ini. Di obrolan pagi baru menyapa ini kita akan membahas apa Om Ilo? Ya, temanya kita ingin membahas badan usaha milik desa dan koperasi desa Merah Putih. Ini sama-sama berbasis di desa ini. Oh iya. Sinergi jika atau saingan ini? Ya, ini yang nanti kita ingin diskusikan dan minta pendapat dari teman-teman. Tapi alhamdulillah Om Alil kemarin juga saya sempat sebagai ketua Dekopinda ya, Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Baru. Saya hadir kemarin di pertemuan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya di kantor Menara Mall Pelayanan Publik Baru. Situ hadir Bupati, Wakil Bupati, kemudian ada leading sektor dan hampir seluruh kepala desa dan lurah, camat hadir semua. Jadi tentu ada informasi-informasi baru terkait dengan Kopdes Merah Putih ini. Iya. Ini perlu mungkin kita jelaskan dulu ini. Apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Apa itu badan usaha milik desa? Karena ini badan usaha milik desa ini, desa. Kemudian ini koperasi yang ada di desa. Koperasi Desa Merah Putih. Ya mau kapang ataukah sepupu jika ataukah saudaranya ini? Bagaimana Om Ilo? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Saudara tidak serupa barangkali. Saudara tidak serumpun, tidak seibu. Oke. Jadi begini Om Alil. Saya menganggap sebenarnya bahwa apa yang kita bicarakan pada hari ini sangat bagus sekali dan informasi yang kita sampaikan kepada warga Kabupaten Baru terutama yang ada di desa. Ini besar manfaatnya ini. Karena Koperasi Desa Merah Putih nanti akan terbentuk ini tentu kan membentuk pengurusan ya. Iya pasti. Pengurusan. Ada pengurusnya. Dan bagusnya nanti di situ pemuda-pemudi yang ada di desa sebaiknya terlibat karena ini peran Kopdes ini nanti insya Allah lebih besar ya. Namun tentu dulu kita ingin membicarakan dulu tentang filosofi atau perbedaan antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes. Baik dari segi dasar hukum, bentuk usaha, modal, pengelola dan contoh usaha yang akan dilakukan nanti oleh masing-masing. Kedua
dua lembaga yang sama-sama resmi. Iya. Sama-sama resmi dibentuk oleh negara. Cuma keduluan memang Bumdes, karena Bumdes itu kan kalau kita lihat dasar hukumnya itu mulai dari tahun 2020 kalau kita lihat ya dasar hukumnya itu pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara Koperasi Desa Merah Putih itu SF Menkop nomor 1 tahun 2015 sebenarnya sudah ada, tapi dilanjutkan dengan Impres nomor 9 tahun 2025. Jadi ada impresnya ini, sudah ada instruksi Presiden. Tentang percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih itu dari segi dasar hukum. Kemudian dari segi bentuk usaha, Om Alil. Kenapa? Tentu apa kalau itu bedanya? Merah Putih koperasi. Nah, sebagaimana kita tahu kalau koperasi itu kan dibentuk oleh sekelompok orang, anggota, sekaligus dia menjadi pemilik. Pemiliknya siapa itu? Pemiliknya anggota semua yang terlibat di dalam proses pendirian daripada Kopdes Merah Putih. Jadi bukan miliknya desa. Oh, bukan milik desa ini yang Kopdes ini. Bukan. Kalau Bumdes, badan usaha milik desa, itu miliknya desa. Desa ya. Makanya kepala desa itu punya kewenangan untuk menunjuk siapa direktur dan sebagainya seperti itu. Penunjukan ya. Iya, tapi dalam musyawarah tetap di Musdes itu. Iya. Kalau di Kopdes Merah Putih tetap juga melalui musyawarah. Tetapi itu anggota nanti yang akan menentukan siapa yang menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, begitupun pengawas dan sebagainya. Kemudian Kopdes Merah Putih itu kalau dari segi modal ya? Iya, modalnya dari mana, Mi? Kalau Bumdes itu kan bantuan pemerintah desa yang dialokasikan untuk Bumdes mengelola potensi-potensi yang ada. Kalau nanti di dana desa itu anggaran pendapatan dan belanja negara bisa saja dari APBN, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, pinjaman dari himpunan bank negara Himbara. Berarti jadi ada kemarin hadir itu Amalil BRI, salah satu BUMN yang tergabung di dalam, yang terintegrasi di dalam Danantara. Nah, dan nanti BRI ini memberikan bunga yang sangat ringan sekali, itu bisa miliar-miliar itu untuk Koperasi Desa Merah Putih. Per desa itu? Iya. Setiap koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk nanti, yang ada kegiatan usahanya real yang ingin dibentuk, itu bisa akses ke BRI, dan sudah ada himbauan Presiden dan Menteri Koperasi bahwa bank ini nanti yang akan membantu di dalam proses permodalan berarti Koperasi Desa Merah Putih. Pinjaman itu, Amila. Hutang. Pinjaman hutang. Iya. Hutang ya. Iya. Jadi daripada dipinjamkan satu orang triliunan lebih dipinjamkan koperasi kalau misalnya sampai cuma 5 miliar saja kayaknya. Iya. Kalau kira-kira ini Om Milo, kalau di Baru ini khususnya di berapa 55 desa ini, kelurahan desa. Kalau pinjaman itu dari bank ini atau mitranya ini sekitar berapa itu, Om Milo, per desa atau per kelurahan? Tidak disamaratakan seperti itu, tergantung barangkali nanti dari usaha yang mau diajukan. Jadi kita lanjut lagi dulu nih perbedaan-perbedaannya di Dulu Malil ini. Yang kedua, pengurus koperasi kan dipilih oleh pengelolanya kan dipilih oleh anggota, sementara direktur daripada Bumdes itu kan dipilih oleh kepala desa kan, seperti itu katakanlah. Kemudian dari segi usaha, dari segi usaha itu diharapkan Kopdes Merah Putih nanti ini adalah gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa dan penyediaan gudang serta penyimpanan dan sebagainya. Jadi kayak kemarin kita bicara tentang cold storage untuk pendingin ikan ya. Maka itu dimungkinkan. Kemudian tempat pengeringan gabah dan sebagainya. Sementara kalau Bumdes itu lebih diarahkan misalnya untuk wisata desa, layanan air bersih dan perdagangan. Tapi di sini masih debatable sebenarnya, oleh karena itu menurut saya kemarin mestinya diatur secara detail sebenarnya ini apa usaha-usaha apa yang bisa dilaksanakan oleh koperasi desa dan apa usaha yang bisa dilaksanakan oleh Bumdes supaya tidak terjadi tumpang tindih, karena sudah ada juga
BUMDes di baru ini yang cukup bagus. Salah satu kemarin yang dibicarakan itu adalah Desa Batu Putih. Batu Putih ya. Iya, Batu Putih yang sudah cukup bagus. Bagaimana? Apakah dia harus diintegrasikan atau tetap berdiri sendiri seperti itu, Mbak Lil? Jadi kemudian masih dalam penyusunan aturan dan sebagainya. Ini jadi pemerintah itu menyediakan kira-kira sekitar 400 triliun. Setiap koperasi nanti itu sekitar 5 miliar. Kemudian kalau di BUMDes itu kan hanya sekitar ya minimal 20 juta saja ya per BUMDes barangkali alokasi-alokasi. Ada sampai 200, ada juga biasa itu di alokasi. Tergantung dengan usahanya ya. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya Milo, bagaimana terkait dengan ini BUMDes? Kan itu modal-modalnya toh. Apa-apa saja yang bisa dilakukan ini di koperasi? Iya. Apakah bisa simpan pinjam atau apakah bisa dilakukan di situ? Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di Kopdes Merah Putih ini kan tujuannya, salah satu tujuannya adalah bagaimana memotong mata rantai daripada katakanlah kalau simpan pinjam, memotong mata rantai rentenir, kemudian penyaluran pupuk, kemudian bagaimana supaya tidak terlalu banyak istilahnya tengkulak-tengkulak yang membeli hasil pertanian, pangan, perikanan dan peternakan tapi dikelola oleh koperasi, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya filosofinya. Yang kedua, filosofi daripada Kopdes itu kan sebenarnya gotong royong, kekeluargaan. Nah, kita harus memberikan apresiasi sebenarnya sama Pak Prabowo ini, Bung Alil, karena beliau ini concern terhadap upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, ini kan hanya rame dulu ketika orang bilang Orde Baru ya. Iya. Nah, sekarang ini beliau mau ingin menghidupkan kembali bagaimanapun juga karena ini adalah amanat konstitusi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh. Iya. Ini perlu memang ini disampaikan kepada pendengar ataupun saudagar IG yang saat ini lagi baik yang lagi menonton ataupun yang saat ini lagi mendengarkan IG radio baik melalui streaming ataupun Facebook kemudian YouTube. Iya. Dan untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan Badan Usaha Milik Desa atau Koperasi Desa Merah Putih, silakan Anda bisa komen di sini di TikTok ya, di TikTok kami ataupun di Facebook ya, dan YouTube-nya IG Radio. Ya, ini Koperasi Desa Merah Putih katanya dari rakyat untuk rakyat ya, kalau begitu di. Iya, artinya dari anggota untuk anggota. Karena koperasi itu kan kepemilikannya adalah anggota. Maksudnya kan. Cuma skop usahanya nanti Kopdes ini kan bisa lebih luas, bukan hanya dalam konteks desa saja, dia bisa saja keluar. Beda dengan BUMDes. BUMDes itu terbatas di lingkungan desa. Iya. Kalau BUMDes ibarat kendaraan desa. Dia adalah sepeda motor, mobil atau odong-odong kah istilahnya ini. Kalau koperasi desa katanya dari itu tadi dari anggota untuk anggotanya. Jadi perbedaan yang mendasar kalau kita lihat dari cara kerjanya atau keuntungannya ini, dampaknya keluarga bagaimana ini Om Milo? Iya, kalau keuntungan dari BUMDes itu kan jelas masuk di kas desa lalu dikembalikan ke warga dalam bentuk pembangunan ya. Kalau di koperasi itu kan ada namanya SHU, sisa hasil usaha, dan sisa hasil usaha itu akan kembali juga nanti kepada anggota. Ada prosentasenya, ada dana pendidikan, ada dana sosial, kemudian ada dana misalnya untuk berduka pada sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat filosofi koperasi itu sangat luar biasa memang. Kalau kita belanja, katakanlah kita belanja di tempat swasta, katakanlah di swasta kita pergi belanja. Setelah kita belanja bayar pajak, kita kan tidak mendapatkan apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya Kopdes Merah Putih membuat misalnya di setiap desa ada outlet khusus untuk minimal
market misalnya. Semakin besar belanja kita, semakin besar kontribusi kita, semakin besar jasa kita kepada koperasi, kita juga akan mendapat setiap 1 kali dalam 1 tahun dalam bentuk rapat anggota tahunan. Iya. Ceritanya berputar jadi situ modal ada manfaat, ada benefit yang kita dapat. Seperti itu Malil ya. Iya. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini bahwa ide ini sangat bagus sekali. Jadi kita tidak boleh skeptis. Jadi bagi teman-teman yang punya pemuda-pemudi sarjana, ini harus nanti masuk di wilayah ini. Dan nanti itu dalam proses pembentukannya supaya fair, itu akan didampingi oleh sarjana pendamping desa, kemudian dari BPMD, kemudian dari Dinas Koperasi dan Perindakop dan camat serta lurah atau kepala desa hadir langsung. Karena yang dihindari di sini adalah bagaimana supaya proses pemilihan melalui musyawarah ini betul-betul benar melahirkan pengurus yang betul-betul. Kalaupun misalnya ada upaya transisi, katakanlah revitalisasi, pergantian dari kelembagaan yang sudah pernah ada misalnya di desa itu, mau direvitalisasi bisa saja, sepanjang misalnya memang pengurusnya masih aktif dan tidak punya cacat secara hukum misalnya, itu bisa terjadi seperti itu. Karena semua berbadan hukum nanti ini sudah ada notaris juga yang telah ditunjuk untuk proses badan hukum. Iya, katanya saya dengar bahwa di baru ini akan untuk biaya badan hukumnya itu dibiayai oleh APBD. Jadi semua akte notaris kemudian ke Menkumham itu dibiayai oleh APBD. Nah, itu pernyataan dari Ibu Bupati waktu itu. Saya belum tahu kepastiannya karena tidak sempat disinggung kemarin. Meskipun jadi ada notaris kemarin yang hadir itu, tetapi hanya menjelaskan saja tentang prosedurnya dan estimasi anggaran, estimasi biaya. Tetapi kalau pernyataan Bupati terkait dengan itu saya tidak sempat dengarkan kemarin, jadi saya juga tidak bisa memberikan kepastian. Yang pasti kalau koperasi itu bedanya dengan Bumdes. Kalau anggota koperasi kan ada dikenal 3 bentuk simpanan, apa itu? Ada simpanan pokok, ada simpanan sukarela, dan ada simpanan wajib. Itu syarat utama ketika kita ingin menjadi anggota koperasi. Begitu. Ya, tapi saya melihatnya begini, ke depan nanti presiden ini dan melalui Menteri Koperasi pasti akan memikirkan bagaimana Kopdes ini bisa startup. Kalau langsung berhubungan dengan bangkang itu kan masih membutuhkan proses feasibility study dan sebagainya. Jadi mungkin nanti ada penyesuaian dengan ADD barangkali ya, ada penambahan dulu supaya bisa langsung karena presiden mengharapkan Kopdes Merah Putih ini sudah selesai di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia itu sebelum hari jadi koperasi 12 Juli 2025 ini. Berarti harus selesai itu semua dibentuk. Harus selesai proses badan hukum minimal proses badan hukum Amal. Iya. Kalau kan tadi dibilang bahwa sudah ada BUMDes ini yang sudah berhasil seperti di Batu Putih dan tentu kira-kira ini Omilo tidak bertabrakan jadi programnya, maksudnya tidak. Siapa tahu ini BUMDes lakukan ini, ada simpan pinjam di Tidak mungkin karena berjalan sama-sama. Bumdes juga mengelola, koperasi juga mengelola unit usaha yang sama. Iya, karena saya dengar tapi itu kalau bersinergi mungkin saja bisa bersinergi. Karena saya dengar di Batu Putih itu yang usaha yang dilakukan di Bumdes itu simpan pinjam Omilo. Iya, itu bisa saja dilebur nanti menjadi salah satu unit usaha Kopdes Merah Putih. Bisa jadi dilebur? Bisa dilebur. Salah satu unit usaha daripada Kopdes Merah Putih itu adalah simpan pinjam. Bisa saja seperti itu. Iya, baik, Saudara Riga. Kayaknya sudah ada komen-komen sedikit ini yang bisa kita bacakan dulu ini, Omilo, terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih dan ini. Ini dari Awi. Apakah anggota koperasi desa terbentuk menyetor dana awal sebelum ada bantuan dari perbankan? Apakah anggotanya ini
menyetor dana awal. Iya. Iya. Sama dengan koperasi-koperasi biasa kapan ini. Bagaimana Ya, itu, kan Om Milo? prinsipnya koperasi itu salah satu bukti syarat keanggotaan itu Malil adalah ada simpanan pokok dan ada simpanan wajib, dan simpanan pokok dan simpanan wajib itu nanti akan disepakati bersama melalui forum rapat anggota. Iya. Misalnya simpanan wajibnya 50.000, simpanan pokoknya 25.000, simpanan sukarela tidak terbatas. Seperti itu Malil. Oh iya. Itu hanya dalam bentuk syarat saja. Karena koperasi itu kan kita yang punya, kita yang memiliki. Ada mau investasi juga tidak ada masalah, nanti diatur. Iya. Ini Tapi yang jelas ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat yang dalam hari ini Presiden kita untuk mengembalikan bagaimana gerakan ekonomi rakyat ini kembali berbasis ekonomi kekeluargaan dengan prinsip gotong royong seperti itu. Ini ada komen nih. Yang penting bukan istri simpanan. Jadi ibu Lisi. Ajak tausiah. Awi, kalau Kopdes Merah Putih di sektor apa yang dikelola? Oh ya. Jadi ada 7 yang wajib itu Malil. Iya. Gerai sembako. Oh, gerai sembako ya. Iya, jadi nanti orang-orang di desa ya apalagi jauh yang terpencil itu Malil tidak perlu lagi misalnya kalau mau dapat sembako murah nggak perlu lagi dia ke kota atau kemana ya. Karena nanti diharapkan melalui Kopdes Merah Putih ini bisa juga gerai sembako. Kemudian simpan pinjam. Kemudian klinik desa. Klinik bisa desa juga. Oh, bisa. Bisa, kemudian semacam untuk apotek juga, apotek desa. Kemudian penyediaan gudang seperti gudang pengeringan, gudang beras, kemudian penyimpanan seperti cold storage dan sebagainya, dan perdagangan lain yang terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan seperti itu. Jadi nanti ini yang ada di desa bagi petani-petani ini atau nelayan ini tidak jauh menjual tidak sudah karena ada modalnya koperasi begitu kah Bang? Atau bagaimana? Iya, jadi makanya saya bilang nanti tergantung daripada kemampuan pengurus di sini. Dia harus memang ada jiwa entrepreneurship Jamalil, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Karena ini kan Kopdes tujuannya adalah untuk memotong mata rantai tengkulak, rentenir dan sebagainya supaya harga betul-betul yang dinikmati oleh petani kita itu cukup bagus. Dan nanti Kopdes inilah yang berhubungan nanti dengan pembeli. Untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu kembali kepada mereka. Iya, Om Milo, siapa itu yang bisa menjadi pengurus di Kopdes ini? Jadi yang bisa menjadi pengurus koperasi Desa Merah Putih itu adalah masyarakat yang berdomisili di desa tersebut. Oh, masyarakat yang berdomisili di desa tersebut. Nah, yang ini yang tidak boleh siapa? Desa. Oh iya, tidak boleh kepala desa. Menjadi pengurus ketua BPD. Oh. Kalau mau jadi anggota boleh, tapi kalau untuk menjadi ketua tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oh iya, mungkin karena ada konflik of interest barangkali seperti itu. Nah, dan kemarin juga sudah di-stressin saya lihat wakil bupati itu tidak boleh juga kalau guru lagi yang terlibat, karena guru setiap ada kegiatan-kegiatan dia lagi yang terlibat, akhirnya fungsi utamanya dia lupakan. Jadi betul-betul diberikan kepada ini. Masyarakat di situ siapa saja yang dipilih melalui forum musyawarah tadi itu. Tapi kan ada dalam pengurus, ada juga pengawas. Yang pengawas ini yang bisa menjadi pengawas siapa itu? Jadi pengawas itu ex-officio, kepala desa dan camat. Oh, camat. Oh, ditambah lagi barangkali beberapa unsur, tapi mereka harus masuk jadi pengawas di situ. Iya, ada nih berapa orang pengurus tiap Kopdes dan syaratnya apa tuh menjadi pengurus atau anggotanya? Oh iya, sudah tadi dijelaskan di. Oke. Iya. Oke. Kemudian kalau seumpama tidak diundang sama pemerintah desa bagaimana itu?
Ini yang kemarin sebenarnya mestinya di stressing karena saya takutnya nanti ada pola KKN lagi di situ. Jadi karena ini terus terang ini akan mengelola dana besar nanti ini dan harus betul-betul orang yang punya track record yang baik Om Alil karena tentu Presiden tidak main-main dalam hal ini bahwa Kopdes Merah Putih ini harus betul-betul berfungsi desa. Saya katakan tadi bahwa tidak tertutup kemungkinan ada penambahan dulu untuk ADD untuk startup bisa saja kan. Tetapi yang jelas kalau instruksi Presiden itu bank-bank yang tergabung di dalam Danantara itu bank-bank pemerintah yang tergabung di situ itu nanti akan termasuk bank yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan usaha bisa sampai 5 miliar Om Alil. Dengan muga yang sangat kecil kalau menurut kemarin penjelasan kalau saya tidak salah itu hanya 3% per tahun itu luar biasa sekali kalau itu betul-betul terjadi masa tidak bisa dikelola itu menurut informasi nih Om Milo bahwa tanggal 5 itu sudah mulai 5 Mei sudah mulai ini pembentukan atau dilaksanakan musyawarah desa khusus ini di setiap desa ini Om Milo. Dan diharapkan untuk partisipasi masyarakat ini ya tentu diharapkan semua terlibat di begitu bagaimana Om Milo? Iya. Jadi saya sependapat juga dengan Pak Malik ini yang pertama harus dilakukan jangan kembangkan KKN dalam pengelolaan. Ini penting karena kalau jadi satu jangan libatkan keluarga dalam bentuk KKN. Yang kedua verifikasi betul-betul orang yang menjadi pengurus, terutama kalau revitalisasi koperasi karena banyak koperasi sekarang terus terang tidak pernah lagi rapat anggota tahunan. Mungkin juga banyak utangnya ke pihak ketiga dan utang-utang pemerintah. Pemerintah kan dulu selalu menggelontorkan bantuan-bantuan ya Om Alil ya. Ada yang sampai ratusan juta, ada yang sampai miliaran dan itu tidak jelas. Nah, kita tidak mau terulang yang seperti itu. Oleh karena itu menurut saya selain ada camat, ada lurah, kepala desa wajib hadir di dalam musyawarah desa, ada pendamping desa, kemudian ada dari BPMD dan Dinas Koperasi, harus ada juga dari pihak yang independen untuk memantau itu dan mestinya dibentuk tim sebenarnya, jangan hanya mereka-mereka saja. Harus ada tim independen misalnya dari perguruan tinggi, dari LSM untuk melihat kemurnian proses pembentukan. Karena di sini awalnya nih kalau salah di dalam proses pembentukan maka salah juga ke depannya. Tapi ada kira-kira yang dibentuk itu dari tim independen ini di baru. Itu yang belum ada. Tetapi jadwal yang 56 desa dan kelurahan ini akan mau dibantu itu sudah ada schedule pembentukannya itu Malil. Dan ini harus didapat oleh kita, ini harus diambil sebenarnya di BPMD untuk kita sosialisasikan terus hadiri. Karena ini kalau tidak bisa saja nanti yang diundang oleh kepala desa itu hanya keluarga-keluarganya saja dan kolega-koleganya. Ya kan? Karena ini kan besar ke depan ini, jadi harus dipantau ini Alin. Harus dipantau betul. Dan yang menurut informasi bahwa yang mengundang nantinya ini BPD karena pelaksana kegiatan musyawarah desa itu adalah BPD. BPD. Jadi diharapkan semua yang termasuk yang mendengarkan saat ini di radio baik yang di YouTube kemudian di Facebook bahwa tanggal 5 mulai itu tanggal 5 sampai sekitar tanggal 10-an ke atas itu dilaksanakan musyawarah desa khusus di desa. Tidak tahu kalau di kelurahan Om Milo bagaimana anunya itu pelaksanaannya. Jadi begini, jadwal yang tersusun kemarin itu sudah keseluruhan, tinggal digilir saja. Jadi nanti itu masing-masing desa dikasih schedule dan kelurahan tanggal sekian ini tanggal sekian di tanggal sini. Seperti itu Om Alil. Jadi perlu dia tahu itu orang yang ada di sekitar situ yang tertarik dan saya yakin ini kesempatan ini karena nanti kalau sudah terbentuk pasti ada trainingnya, ada pertemuan-pertemuannya di Jakarta dan pasti akan seperti itu untuk mempersamakan persepsi ya Mal. Jadi jangan sia-siakan ini, jangan sampai misalnya keluarga terdekat, istri atau apa dan sebagainya. Pengurus koperasi hancur lagi tuh koperasi seperti itu. Ini ada bisa hadir juga kalau tidak diundang. Bisa Ji. Bisa. Pokoknya setiap warga. Kita tahu itu informasi kita datang. Yang penting warga setempat dan dibuktikan dengan KTP-nya ada domisili di situ. Boleh. Kemudian baiknya tiap desa ada paralegal. Ini Ibu Lis. Baiknya tiap desa ada paralegal. Bagus Setuju ya.
Kemudian ada juga komentar bagusnya dilibatkan yang mau bekerja dan berkembang, termasuk pelaku UMKM. Cocok. Iya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah selesai kembali ke desa, ini kesempatan besar untuk membangun ekonomi desa melalui koperasi Om Alil. Iya, itu yang diharapkan di Om Milo. Iya, ini kesempatan ini menurut saya. Apalagi kalau sudah ada jiwa entrepreneur karena di sini nanti pasti ada beberapa kelebihan-kelebihannya karena pasti akan didukung oleh, di backup oleh pemerintah. Iya. Nah, jadi desa juga ini kita perlu ingatkan, jangan lagi resistensi terhadap Kopdes Merah Putih ini bahwa tidak mau apa dan sebagainya bertentangan, tidak boleh lagi. Kalau presiden yang mau itu susah, karena kalau presiden yang mau, maka seluruh infrastruktur dia bisa gunakan, instrumen pemerintah dia bisa gunakan, Pak. Iya, karena saya dengar itu Milo, dulu sebelum ini ada sosialisasi, maka dari salah satu kepala desa makanya ada deh magasin engkero karena bumdes tapi secara perlahan saya lihat kepala desa sudah mengerti terkait apa tujuannya ini, apa yang membedakan bumdes dengan koperasi desa itu Milo. Iya. Jadi Om Milo mungkin apa yang diharapkan lagi nih kepada masyarakat ini untuk koperasi desa Merah Putih ini? Kalau saya harus dimatangkan ini sosialisasinya. Jadi sosialisasi bukan hanya kepada kepala desa, tapi sosialisasinya juga diberikan kepada ke masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat, perguruan tinggi, kemudian ormas-ormas yang ada supaya ini betul-betul menyeluruh. Karena kalau tidak, itu yang saya katakan tadi bisa lagi dimanfaatkan dalam tanda kutip adalah orang-orang yang tidak capable, tidak kompeten yang menjadi pengelola ini. Karena kita tahulah mulai dari sejarah koperasi di Indonesia dulu itu luar biasa subsidi pemerintah di situ karena ingin betul-betul melihat ini bagaimana ini perekonomian rakyat ini bisa berjalan. Pasti Om Alil. Jadi kalau ada partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam musyawarah desa untuk pembentukan ini itu lebih bagus karena pasti lahir nanti orang-orang yang capable betul. Iya. Jadi kembali ke koperasi desa ini. Apa-apa sebenarnya ini yang bisa dilakukan oleh di Kopdes ini? Apakah ini contoh tadi ada bikin usaha jual sembako atau apa? Apa selain itu, Milo? Kita ulangi nih, karena baru banyak yang menonton saat ini. Iya. Jadi pertama kan ada gerai sembako. Gerai sembako ini bisa saja misalnya dengan kayak mini market yang ada di desa seperti itu. Kemudian ada usaha unit simpan pinjam. Bisa juga bentuk klinik desa, bisa juga apotek desa. Kemudian bisa ada pergudangan, misalnya gudang untuk pengeringan gabah. Kemudian bisa saja juga nanti juga bikin pabrik juga kalau bisa pabrik gabah ya. Kemudian kalau di daerah perikanan misalnya bisa bikin cold storage untuk menampung hasil-hasil laut itu supaya bisa ditampung. Jadi tetap pada 1-2 bulan 3 bulan tidak mengurangi rasa sehingga pada saat harga bagus bisa dilempar. Biasa kan terjadi oper penangkapan oper penangkapan ikan sehingga harganya menjadi murah dengan cold storage itu bisa lebih ini. Dan apa saja yang ada di desa. Jadi jenis usaha itu tergantung daripada sumber daya yang ada di setiap desa. Jadi bisa saja berbeda, Om Alil. Berarti tergantung dari sumber daya. Potensi desa ini yang harus kemarin saya sampaikan misalnya lalak bata. Lalak bata di situ ada ubi kayu, ada jagung, kemudian ada kacang tanah, ya kan? Itu luar biasa. Kalau mau dikelola itu sangat potensi sekali. Dan saya sepakat dengan Pak Wakil kemarin waktu saya diskusi itu bahwa lalak bata ini salah satu contoh potensi yang ada di sana. Mungkin dia lebih
lebih konsentrasi nanti ke pangan seperti seperti hasil pertanian padi, kemudian gabah, kemudian itu tadi jagung dan sebagainya, ubi kayu, ubi jalar. Nah, jadi nanti dia hadir, ada gudang-gudang nanti di sana yang dibuat oleh Kopdes Merah Putih, kemudian ada perkantoran dan sebagainya. Jadi orang kalau mau beli tidak lagi langsung ke petani, langsung ambil ke koperasi. Karena apa? Koperasi ini sudah membeli ke petani dengan harga yang bagus. Itu salah satu contoh misalnya. Iya, ini Pak Malik ini, kepala desa harus betul-betul selektif sebab salah desa yang turut diperiksa. Betul, iya, harus selektif. Iya. Nah, semoga Kopdes nanti bisa juga jadi supplier bahan makanan untuk program MBG, makanan bergizi gratis. Iya, itu yang diharapkan juga ini. Bisakah itu, Om Milo? Ya, bisa saja, kenapa tidak? Iya. Ya kan? Jadi dia bisa menjadi subkon dari yang sudah ditunjuk oleh Badan Pangan Nasional, bisa saja dia jadi subkon, bisa, semua bisa. Pokoknya ini peluang untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita sebenarnya ini untuk mendapatkan insentif yang bagus. Katakanlah untuk penyerapan lapangan kerja juga dan sebagainya, ini luar biasa. Oh, ada insentifnya itu? Pasti ada gajinya orang kalau pengurus. Oh, tidak begitu mungkin deh. Saya kira uang yang dikelola dan kasaron atau. Oh iya. Wah, saya macam bawah. Biasanya itu kalau pengurus itu Malil, nanti pengurus mengangkat lagi manajer. Jadi manajer ini bertanggung jawab di dalam operasional usaha. Wih, manajer. Jadi selain dia dapat insentif per bulan, dia juga bisa dapat pada saat RAT ada bagi-baginya. Kalau koperasi kan seperti itu. Iya. Jadi saya biasa kalau saya hadiri misalnya katakanlah RAT-nya koperasi ke PKPRI yang ada di Mangkosok misalnya. Setiap saya hadiri itu sebagai ketua Dekopinda, di situ ada pemberian beasiswa untuk anak sekolah, memberikan insentif bagi anggota yang jasanya berbelanjanya besar di minimarketnya apa begitu. Kemudian ada wan duka apa itulah enaknya. Ini luar biasa sekali sebenarnya kalau kita berbicara tentang filosofi daripada koperasi ini. Iya, cuma terkadang kan orang ya salah gunakan lah karena terlalu banyak subsidi biasa dari pemerintah. Biasa kan mau tahu kok makanya pola koperasi mau tahu bisa di madepe apa. Ya ada orang soalnya mana yang senang koperasi. Koperasi tapi liwa pak gere-gere nah. Iya, Bang. Katanya itu biasa maka kau deh kau tua untun dulu. Oh iya kan. Dan tidak tertutup akan kembali lagi hal-hal yang seperti itu. Mereka saya tahu penjara mah tuh deh makin apa nih makam aja. Ya emang aku pegawai negeri kan mega tuh dalam tanda kutip betul. Sebenarnya. Nako elamin lari kok koperasina. Iya. Aku sih lo mau balanca kayak gelo. Lo mau balanca dek naku koperasi. Tapi nako mega din nako koperasi narasi kuku bangel lo mas maladoi. Napa ko makama jadi kumi bangel makamanya nalu bener nako koperasi. Iya. Maka dek nama mati koperasi kok apa gerong? Mati. Apalagi dulu itu koperasi kalau koperasi simpan pinjam pegawai negeri itu kan dipotong melalui bendahara. Jadi dia oleh macule itu bansana guru-gurunya kan bapakku biasa almarhum itu kan kasir KPGB. Dia oleh macule patape potong gajinya. Suku mana gaji mau terima ya makuku tidak. Hanya ada beberapa itu koperasi pegawai negeri pegawai negeri di Baru Batra itu sudah kerja sama KPGB. Mungkin baru 2 yang kerja. Selebihnya tidak ada, makanya banyak koperasi sekarang yang macet, tunggangan kreditnya macet. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya ini kesempatan khususnya untuk anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Jadi yang katanya butuh lapangan pekerjaan. Ini kesempatan untuk kita semua di teman-teman atau anak-anak muda ini yang belum ada pekerjaannya, silakan bergabung di Kopdes Merah Putih. Iya, hadir ki mulai tanggal 5 ini pembentukan Mi. Jadi kalau tidak salah ada kayaknya jadwal itu saya punya di sini
tapi saya tidak bisa buka. Jadi anu saja, maksudnya rajin minta informasi di desa. Di desa atau di desanya masing-masing ya. Kapan pembentukan musyawarah desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih. Dan saya ingatkan kembali bahwa harapan kemarin pemerintah itu sebaiknya kalau kayak guru itu tidak perlu lagi masuk. Iya. Khususnya kepala desa juga kepala desa tidak menjadi pengurus, kemudian BPD juga tidak. Kemudian ada itu perangkat desa yang sekdes, kemudian apa lagi tuh kepala dusun tidak bisa juga masa itu. Saya belum tahu dengan pasti itu, tapi yang jelas ketua-ketua dulu ini kayak kepala desa, ketua BPD yang kayak begitu. Tapi kalau masih jadi anggota boleh. Jadi kalau mau jadi ketua Kopdes ya harus mundur dulu jadi. Harus berjudi kan. Tapi kalau ada potensi, kalau saya orang ekonomi misalnya, kalau ada potensi di desa saya harus pertimbangkan matang-matang. Banyak potensi. Kalau ada karena ini kan tantangan sebenarnya, tergantung dari kita. Kalau menerima tantangan itu dan kita optimis bahwa kita bisa membawa Kopdes ini bisa lebih besar dengan selir yang bagus, ya kenapa enggak, Om Ali? Iya, ini saya lihat ini peserta desa yang khusus ini yang peserta musyawarah desa khusus ini. Saya lihat ini bisa yang hadir kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku profesi kesehatan seperti bidan, mantri kesehatan, perawat dan dokter ini di desa bisa hadir semua di kelompok seni budaya ini juga bisa. Kemudian serta kelompok masyarakat desa lainnya sesuai dengan kearifan lokal desa. Musyawarah desa khusus didampingi ini tadi yang kita bilang Om Ilo, yang dampingi hanya tenaga pendamping profesional, pendamping keluarga harapan, penyuluh pertanian, OPD, teknis dan pendamping lainnya. Yang jadi pertanyaan tadi itu tidak ada dari ini apakah LSM atau apa ini yang mendampingi. Yang itu mestinya kalau menurut saya dibentuk tim seperti itu ada sinergitas yang sedikit bisa lebih independen, bukan hanya orang pemerintahan semua ya, supaya betul-betul diawasi siapa ini yang mau dipilih nih. Karena kalau tidak biasa kan di desa itu kalau ada musyawarah, ditanya masyarakat ini kan mantu-mantu tadi ketua forum ini persediakan kepala desa kadaya tidak ada diskusi di situ. Padahal mungkin tidak punya kemampuan apa-apa. Nah di sini kita mau orang yang punya kemampuan. Jadi tidak dibatasi di usia, tidak ada ketentuan usia Om Malik terkait dengan pengurus. Yang penting ya masih bisa. Dan dipilih melalui rapat musyawarah itu. Berapa orang ini ada? Berapa orang pengurus inti Kopdes? Pengurus inti itu yang jelas kan ada ketua, sekretaris, ada bendahara. Tapi ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara. Mungkin ada divisi-divisinya juga. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhan tapi misalnya ganjil. Oh iya, ganjil ya, betul. Supaya di dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan aklamasi, nah mungkin harus ganjil. Iya, ini bisa ada 5, bisa 7. Bisa 5, 7 ya, 9. Berapa gaji untuk wilayah Sulawesi Selatan? Sesuai dengan itu Om Milo ini. Iya. Kalau gaji kan tidak ditentukan, jadi tergantung dari pengurusnya, keuntungan yang bisa didapatkan dari proses kegiatan bisnisnya, lalu mereka menentukan. Jadi yang menentukan gajinya bukan pemerintah, mereka sendiri yang menentukan gajinya dari profit yang didapatkan di dalam kegiatan usaha, seperti itu. Iya. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan pelatihan nanti dan sebagainya, ya pasti disiapkan oleh pemerintah, transport. Dan sebagainya Jadi mungkin perlu diulangi nih modal usahanya nanti nih Kopdes ini dari mana Om Milo?
meskipun sudah Ya, disampaikan. jadi modal koperasi itu kalau kita berbicara tentang koperasi, idealnya koperasi itu tentu ada simpanan sukarela, ada simpanan wajib, dan ada simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu tidak terbatas dan bisa diambil kapan saja. Simpanan pokok itu selama kita menjadi anggota koperasi tidak bisa ditarik ya. Simpanan wajib ya, maksudnya seperti itu, kecuali kalau kita keluar. Nah itulah nanti kalau misalnya ada 100 sampai 200 orang yang menjadi anggota koperasi, maka itulah modal awal sebenarnya. Idealnya seperti itu, Malil. Iya. Tetapi bisa saja ini, karena ini adalah pemerintah yang betul-betul, Pak Prabowo betul-betul ingin melihat ini bagaimana koperasi ini berperan di desa sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan. Mungkin saja nanti startupnya ada dukungan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang saya ingin sampaikan di sini bahwa lewat Bank BRI itu pemerintah sudah menunjuk Bank BRI untuk menjadi pendana ya. Mungkin dalam bentuk pinjaman, karena kalau tidak juga kalau dibilang bukan pinjaman, kalau tidak benda pinjaman itu sebenarnya tidak sehat juga untuk bisnis karena tidak ada upaya untuk mengembalikan. Jadi kalau ada pinjaman ya tentu ada tanggung jawab untuk mengembalikan, meskipun mungkin di situ ada subsidi, bunganya tidak terlalu tinggi. Yang saya katakan tadi itu mungkin bisa saja 3% saja, tapi itu per tahun normalnya. Jadi kalau dilihat ini dari segi modal ini ada kira-kira estimasi sekitar 400 triliun nanti yang disediakan, Amali, dan setiap koperasi Kopdes itu bisa mengelola sampai 5 miliar dan anggaran. Bayangkan itu kalau 5 miliar, Amali. Lo ya akhir lo? Namun 5 nang darat na tawe ku iki aset tuh. Iya. Jadi jadi misalnya nih modal awal 1 miliar itu sudah beli semua sudah dibeli itu hasil pertanian perkebunan yang ada di atas di kampung tak lagi itu di Lapabila kan sudah bisa semuanya itu, tidak perlu lagi pedagang dari Makassar dari mana yang ambil itu semua hasilnya ubi, begitupun bibitnya, pupuknya dan sebagainya, Malil. Masa tidak bisa kita kelola 1 miliar itu untuk mendapatkan keuntungan puluhan juta per bulan? Keuntungan itulah yang dibagi-bagi nanti oleh pengurus, ketuanya misalnya sekian ini itu. Jadi di saja itu untuk yang komoditi jagung ini, Milo, di contoh saja ya, yang di daerah Dusun Matajang itu di Lapabila itu sekitar perputaran uang di situ untuk jagung itu kurang lebih 2 M, Milo. Iya, untuk petani itu. Kalau sudah najual itu jagungnya, Milo, saking banyaknya itu. Iya. Makanya ini nanti desa-desa yang potensial sumber daya alamnya cukup bagus itu nanti akan menjadi rebutan orang mau menjadi pengurus. Iya, apa cobaannya atau toko kayak aset itu misalnya nggak ada potensi, namun ya lo tomak mentaji ketua. Paling tidak dari Kopdes ini kan mendekatkan Anda dengan pemerintah, dengan mendekatkan Anda dengan pemangku kebijakan paling berkuasa di Republik ini ya. Kalau penyiar Milo bisa jadi ketua Kopdes? Bisa. Oh bisa kak? Oh iya. Saya coba-coba Pak ya nanti. Iya coba. Kalau saya ambil keputusan perlu kita sempanya mari jadi. Jika belum mentaji ketua, kalau saya lebih tangkap ini peluang. Iya kan? Iya bahaya. Bayangkan rokok yule mana meliwi gabana masyarakat, yule meli mana ngelamin produk-produk yang ada di atas. Baru kita bikin produk juga tersendiri. Kita bikin papoteng lame kayu, kita bikin kerupuk lame kayu, baru kita distribusi ke Indomaret dan Alfamart seluruh yang ada di Sulawesi. Itu kan luar biasa, Malah. Iya. Ini komen ini. Komoditi apa yang diusahakan Kopdes? Banyak komoditi. Sesuai dengan sesuai dengan potensi desa. Jadi potensi desa tak apa? Sumpama banyak ikan di situ. Itu bisa diusahakan. Kemudian pertanian di situ, ya bisa kita usaha di situ. Bisa bekerja sama antara Kopdes. Bisa bekerja sama antar Kopdes Pak. Oh iya bisa. Jadi seumpama Kopdes
Lawalu sama Sido bisa. Ya, Kopdes bersama karena sebutannya itu. Karena namanya nanti itu kan bisa saja jadi nama itu harus mengikut semua nama ada desa. desanya, Misalnya Koperasi daerah Kopdes Merah Putih misalnya. Lawalu. Desa apa di atas itu? Ya, Lalabata. Misalnya jadi Kopdes Merah Putih Lalabata, kecamatan Tanete Rilau. Iya. Kalau mau kasih nama juga yang ciri khas yang membedakan boleh Kopdes Merah Putih, Anugerah, Desa Lalabata, kecamatan Tanete Rilau. Bisa seperti itu. Iya, anugerah gratis tuh anugerah. Cuma yang masyarakat perlu ialah pemahaman. Iya. Apa langsung ngama sih matu makadang ke koperasi bantuan pemerintah jadi kelang simpang pinja desa gagama palesu pamakada bantuan pemerintah jadi memang juga harus ada edukasi juga Mas. Daripada loko ngomindreng matandre bunga anak kurentenire lah bilang laku koperasi tapi koperasi juga harus mencuci memperbaiki namanya bahwa dia bukan lagi yang koperasi yang mahal-mahal begitu bunganya. Iya, apa angkatongan sedih makade ya. Lama anu ku koperasi. Ajakna naseng Pak wadah dah. Hai, nakeki naseng nakeki. Nah, itu nih semuanya yang mau diperbaiki yang mau diperbaiki Bang. Angkas ya, ada lagi. Assalamualaikum. Salken Bugis Baru, stay di Makassar. Oke. Waalaikumsalam. Kak Cici. Oke. Siapa lagi nih? Oke. Jangan lupa dibagi-bagikan di ini live-nya ataupun di tap-tap layar. Makanya tuh sedang kok engka mano nakiring kopi kah atau donat ga pagi-pagi donat. Apa ya minumanku setiap pagi air putih ya Pak. Iya. Ai agak sih meke ki Om Jalil meke ona ya istilahnya tahu ya. Mantap Bang Alil. Oke. Ini ada komen Pak Malik ini. Berharap yang pernah diberi amanah tapi gagal jangan lagi diberi ruang sebab itu merusak. Iya. Betul. Iya betul. Cocok. Ya kama manesan nih makadai. Ini selalu heng-heng. Iya, lanjut. Iya, siapa tahu gagal jadi ketua koperasi dulu, mau lagi diangkat lagi di sini. Ini yang perlu di. Maka anja mati Pak pasti namanya juga ini tidak bisa juga terlepas dari politik. Engkatoma pasti unsur-unsur politik tapi di belakang kita bicara itu. Di Kota Pemakaran itu 80.000 ketua dan sekretaris Kopdes se-Indonesia berkumpul di Triple C Jakarta. Mampana Romero Projo Romero Riolo di. Aku makedasi ki politik Mano ki seding Bapak makedah politik ki Tapi ini murni artinya itu ekses saja sampingannya jadi. Tapi tujuan utamanya ini memang pengembangan ekonomi kerakyatan. Ya agar duitnya dan antara ribuan triliun nanti di situ ini nanti yang dikelola dalam bentuk pinjaman lunak seperti itu. Iya. Ini salam kenal Om Kakak Alil. Oke. Orang Sitrap stay di Baru ini. Iya, jadi Rowita Malil teman-teman ini mungkin karena memang juga ini belum tersosialisasi dengan baik. Meskipun tadi saya sudah sampaikan kemarin beberapa kepala desa kalau bisa bergabung juga ya untuk kita bincang-bincang. Saya juga sudah sampaikan Pak Wakil sekali-sekali nanti masuk kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi oleh pemerintah. Jadi mungkin karena kita jam 7 mulai mau pakai pamatin romo pak. Apa kita ya apa nendre penontongan aku taman jam 8 ya padahal kita sudah sampai jam 8 saja kira. Tapi ini masih ada ini. Pelan-pelan nanti jadi kebiasaan. Iya. Topik pagi ini Pak. Ini yang baru gabung ini. Topik pagi ini yaitu masalah BUMDes Badan Usaha Milik Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih. Apakah sinergi
ataukah saingan. Nah, itu mata. Iya. Yang itu Kasmia biasa. Politik itu tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Oh iya. Iya, cocok Papa, cocok meto malah nama kada makro Papa politik. Apa ya katanya Pak politik ya. Ya naruh kapan sangi politiki Bapak Dewi semua politik ya. Politiki. Saya itu berpolitik lurus-lurus saja. Nah kayak aku mau politik. Kasmia tega ni OTGW itu batai ko sedih mata jana janji kakak dapur mal lepa kailo na depi gaga. Melepa aga, melepa suluh haji. Naik tangan sedih mal lepa suluh haji sih mati tadi. Oh bumper mati. Tak lupa lah ada nih Enrico Macening. Iya. Oh Macening kan? Macening mental. Iya. Ini harga beras, harga gas itu bagian dari politik. Mari memahami politik secara harfiah. Ada namanya harfiah di sini. Iya. Iya. Kemudian terkait koperasi, ada visi misi bupati saat ini sehingga perlu ditata sesuai harapan. Iya. Ai dewe lo Kasmia makada nalai banjir kakak ilo OTGD kayak sebanjir sulei Pak Pura kamu janji jadi utaru pariati tiak mater no paringan kak mater tiga kisir untuk kak tega nih OTGD supaya makan jana senang kali ini. Iya. Enggak bagus pika dengar. Jadi Ibu Kasmia ini kan hadir, beliau ini kita harus berikan apresiasi. Mungkin sudah selesai juga ya S3-nya ya. Kita ucapkan selamat lah. Dia salah satu perempuan yang tidak pernah jerah untuk terus bersekolah ya. Lilia menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Dan saya kenal dia ini betul-betul pernah bergabung di partai politik. Jadi tolong Ibu Kasmia sampaikan sama mahasiswa-mahasiswanya yang ada di Baru ini bahwa berpartisipasi di Kopdes Merah Putih karena mereka yang diharapkan. Kalau yang dulu-dulu yang banyak masalah itu jangan. Sudah di warning, saya warning itu jangan lagi karena pasti selalu prinsipnya begitu. Kalau koperasi banyak subsidi, banyak pinjaman, kalaupun ada apa-apa tidak ditangkap, tidak boleh seperti itu. Malah perguruan tinggi sebenarnya hadir sebagai bagian dari peran civil society sebenarnya malah untuk mengontrol itu, mengawasi. Karena kalau tidak peramanan ini nator kepala desa itu Yanu nama teman tadi ketua. Iya. Karena saya dengar ini Omilo culi-culi Tommy wang kaling-kaling ngami ya kedai. Yanu mah tuh yang pernah memang catat tuh kedai. Karena nasan sisa ibaca mana nama tu baik. Jadi itu kan strategi begitu biasa Kang apalah mana di bangsa tadi. Misalnya orang yang diundang itu adalah orang tertentu. Betul ya. Jadi tanpa makanya sepakat ya anu nama tu sepakat puang udah gaji sih. Jadi aku mau pikir maga nih Omilo. Maka seolahnya harus dikontrol. Iya, jadi makanya kemarin kita minta ini bagaimana kepala desa dan di situ sebenarnya ada camat dan kepala desa hadir. Ada dia sebagai pengawas kan maksudnya. Masalah Omilo maka sama-sama nge. Tidak diatur waktu-waktunya. Tidak, maksudnya ada sudah. Ada 3 desa jam 9 seumpama hari ini. Di Micama Nah itu sebenarnya yang saya ingin kritisi saya. Jangan terlalu dibuat begitu. Ini kan cuma 55 ini. Diaturlah dengan baik supaya ada partisipasi. Karena koperasi itu kalau main penunjukan saya tidak jalan itu. Cari betul-betul orang yang mau dan mampu. Mau dan punya kemampuan. Apa engkau tahu tidak ada kemampuan tapi didorong. Mau ladai tapi tidak ada kemampuan. Akhirnya tidak jalan juga. Ini bahaya. Iya. Bahaya tongang kau pakirnya jadi untung-untung kalau yang dipilih itu sumpama kami menacata ke dia untung-untung kalau memang bagus orangnya. Jadi teman-teman warta di Baru ini bikin juga berita-berita pasien seperti ini. Jadi bukan hanya berita yang menghadiri di kegiatan, bikin juga berita-berita yang ini yang bermanfaat yang seperti advokasi lah. Iya. Magi apa kero sak data Omilo. Halo Omilo. Mana mi Omilo?
Ya, baik. Untuk Desnya. Ya monggo. Amilo, halo. Katanya ini KKN gak bisa hilang Bang Ilo. Kalau perlu, halo. Kalau perlu konstitusi yang diubah untuk kepentingan tertentu. Ini katanya KKN gak bisa hilang Bang Ilo. Kalau perlu konstitusi yang diubah untuk kepentingan tertentu. Saya sepakat itu. Selama sistem demokrasi kita masih sistem pemilihan langsung, Amalil, tidak bisa dihindari itu. Jadi KKN itu hanya berteriak ketika orang menjadi oposisi, tapi ketika dia menjadi bagian dari kekuasaan, maka KKN itu tidak bisa dihindari. Dan ini sudah terlihat di depan mata kita. Besok ini seru kita berbicara tentang rumah sakit, Amalil. Oh iya, jadi sedikit bocoran ini untuk saudagar atau cuma persoalannya bagaimana KKN. Ya, untuk besok ini terkait dengan rumah sakit. Jadi yang ingin menyampaikan unek-uneknya, ya besok jam 7 sampai dengan jam 8 ya kita bicara terkait dengan rumah sakit. Begitu Om Milodi? Iya. Ini BUMDes sama koperasi. Saya ulangi lagi tadi Bung Alil terkait dengan KKN. KKN ya. Saya ulangi lagi sedikit tadi karena terganggu dengan tadi. Jadi KKN itu sepakat tidak bisa dihindari. Apalagi sistem demokrasi kita, sistem pemilihan secara langsung itu berkonsekuensi jelas itu. Selalu kita bahas di sini kan balas jasa dan balas dendam, dan itu memang terlihat. Meskipun kita akui bahwa ini sebenarnya tidak memberikan edukasi politik untuk jangka panjang, Nah, oleh karena itu untuk bagaimana meminimais supaya tidak terlalu berdampak buruk terhadap kehidupan kita, maka yang diangkat pun juga mestinya harus memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, capable misalnya. No lewat dia yang kalian cocok metomaro lebih terima Pak atau macam itu lebih berkembang. Tapi nakoyawana misalnya kan pasti kita juga berpikir waduh betul-betul ini. BUMDes sama koperasi itu saling mendukung. Betul. Jadi koperasi sama BUMDes ini mestinya bersinergi jangan menjadi saingan nantinya. Iya, karena betul. Iya. Ini BUMDes ini kan ini ada juga unit usaha ini Kopdes. Layanan kesehatan, kemudian bisa juga menjadi unit usaha Kopdes pergudangan, kemudian unit usaha Kopdes pinjaman. Ini kalau kita tetap masih tetap pemadu cold storage makal store. Ya lanjut. Iya, jadi ini koperasi bekerja sama dengan BUMDes ini makanya kapan tadi? Kalau menurut Om Milo bagaimana itu? Ya, koperasi bekerja sama dengan BUMDes. Apa itu? Kerja sama dengan BUMDes ini bisa, dengan koperasi. Tetap ada bisa bekerja. Jadi yang sebenarnya yang harus diatur, kalau saya tetap harus ada juga diatur oleh lewat daerah misalnya supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jelas itu apa yang harus yang bisa dia kelola oleh BUMDes dan apa yang dikelola oleh Kopdes seperti itu Malil. Karena kan beda dasar hukumnya juga beda, filosofi usahanya juga beda. Jadi mestinya seperti itu. Tetapi apapun semuanya itu kan kembali untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, Jadi poinnya ya sama-sama bermanfaat, Jadi mestinya tidak terjadi tumpang tindih atau saingan, bersaing seperti itu. Iya. Ini apa lagi nih? Ada yang minta ini teman-teman ini, bagaimana supaya waktunya ditambah? Waktu apa nih? Waktunya ditambah sampai jam 12 atau sampai jam berapa? Waktunya kapan ini di acara? Jadi memang kita harus mengevaluasi nih Alil. Jadi teman-teman juga perlu memahami bahwa program ini baru berjalan beberapa minggu. Jadi sosialisasinya ke masyarakat masih sangat rendah lah, sehingga partisipasi juga dari teman-teman yang masih apalagi off air untuk sharing setelah kita
on air ini juga saya lihat belum maksimal. Mestinya sebenarnya itu Malil bisa lebih maksimal karena di situ orang bisa melihat kembali apa angle-angle poin-poin yang menjadi pembicaraan. Karena itu tidak hilang. Kalau ini kan live hilang Om Malil, setelah kita ini hilang. Jadi itu sebenarnya yang saya harapkan juga jadi Bung Malil sebagai operatornya ini. Jadi mau di-upload ulang begitu Om Milo. Supaya diupload ulang. Diambil poin-poin saja yang durasinya tidak sampai 1 menit. Seperti misalnya hari ini warning kita adalah bagaimana partisipasi masyarakat terlibat di dalam musyawarah dan harus dipegang jadwalnya itu, ambil di BPMD, ambil di Dinas Koperasi. Supaya jangan diatur. Jadi kalau tidak itu nanti yang diatur yang hadir itu sudah dihitung orangnya. Memang memenuhi quorum, misalnya 20 orang. Tetapi 20 orang ini sudah diatur siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara. Artinya tidak jalan karena pola KKN seperti itu lagi. Nah kalau ada Anda tahu misalnya bahwa tanggal 5 jadwalnya misalnya lalak bata. Jadi teman-teman di sana masyarakat yang berkepentingan terkait dengan itu datang saja. Biar tidak diundang, berhak untuk datang. Kalau bisa bertanya ke apa? Pemerintah desa, langsung kita tanya di situ bilang kapan musdasnya di sini. Apakah itu biasa nasobu-sobu? Apa jaka? Nasobu maka deh. Nasobu-sobu pak persiapan tim sukses. Maka deh. Undas. Akhirnya aja na undangnya apa mewewa. Ya situ biasa wita ompak Milo. Ini ada Iki. Assalamualaikum. Jadi orang kota biasa lo mantan kepala desa tapi ikala Malil ya lo bantu cuma kepala desa biasa tapi dia. Mage. Halo Milo. Baru colok kepala desa biasa tapi ikala. Ikut ini berkompetisi mereka sini jadi ketua Kopdes ya. Iya. Oke, Pak bisa di waktu ditambah acaranya. Waktunya ini. Sarannya untuk ditambah. Jadi kita evaluasi juga nanti memang mana lebih tepat di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari karena target kita kan partisipasi juga harus lebih besar karena efeknya harus ada. Jadi memang masih didiskusikan terus ini karena masih baru karena kadang juga kalau pagi-pagi jam 7 ya tapi karena masing-masing ada aktivitas Malil juga ada saya juga ada sehingga kita mengambil jam 7 jam 8 jadi jam 8 selesai udah mandi bisa berangkat cari rezeki lagi seperti itu. Kemudian ini Adi baru perlu adanya penetapan standar kompetensi dalam perekrutan pengurus koperasi desa. Betul, itu cocok itu saya setuju. Saya minimal tamat SMA lah. Iya. Karena biasa yang jago-jago itu Pak jago juga cara mainnya. Ya jago tuh cah nu. Jago pada mega tuh culai nah. Mega culai nadi. Mega culai tu. Iya. Soraja Channel, Koperasi Merah Putih sumber penganggarannya apakah dibebankan ke ADD atau bagaimana sebenarnya? Ini Om Milo bisa kita jelaskan. Opsi itu tetap ada menurut saya. Jadi nanti pemerintah saya katakan kan begini. Untuk start awal ini, startupnya ini Kopdes tentu harus dari ADD dulu. Tetapi mungkin tidak mempengaruhi alokasi ADD yang ada selama ini. Mungkin tahun depan ADD-nya sudah ditingkatkan dulu sebagai startup supaya mereka jalan. Karena kalau belum apa-apa baru dibentuk lalu mereka berhubungan dengan bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebenarnya itu kan memerlukan feasibility study, memerlukan kajian dan sebagainya kan. Saya yakin insya Allah ada itu. Prabowo itu kalau beliau ingin pastilah. Iya. Oke. Ini ada juga komen. BUMDes jelas beda dengan Koperasi Merah Putih karena ADRT-nya juga beda. Ada Iki. Om Milo, insya Allah sebentar saya merapat Om karena kemarin di Makassar. Ada di Makassar. Iya. Oke. Iya. Jadi
ada juga Kasmia tadi itu katanya kalau akademisi sih cukup untuk peningkatan SDM. Oke. Jadi sama-sama berkontribusi, jadi ada pihak. Jadi kan banyak pihak yang harus terlibat sebenarnya. Jadi untuk trainingnya, pengembang SDM dan sapinya bisa saja perguruan tinggi terlibat nanti di situ. Makanya permintaannya kemarin Wakil Bupati dia stressing ke Bapeda itu, dia stressing ke Kepala Bapeda agar program pengembangan koperasi Desa Merah Putih ini dimasukkan di dalam RPJMD kita, karena kalau tidak masuk di dalam item RPJMD tidak mungkin ada pembiayaan nanti dari daerah, Om Balil. Jadi harus masuk di RPJMD. Jadi mudah-mudahan ini tahun ini sudah masuk di RPJMD kita tentang pengembangan Kopdes Merah Putih ini, sehingga biaya-biaya nanti yang ditimbulkan di situ sudah ada pos-pos anggarannya dan itu sudah legal, Om Balil. Iya. Ini Bu Kasmia Ali. Kalau kami dari dunia akademisi cukup di bagian peningkatan SDM-nya jika sudah ada pengurus yang terpilih. Iya, cacat. Ya, Assalamualaikum Sarudin Cokas. Pendre saja lo closin ro Kasmia pendre i. Oh iya. Iya, kayak gini. Kayak gini. Ya. Nah, ini kita undang juga Pak Malik berkomentar ini. Iya. Ini sudah jam 8.25 lah. Oh iya kah? Ya mungkin mau closing di. Iya. Serta channel. Keren menurut saya adanya diskusi publik seperti ini. Makasih banyak dukungannya. Jadi bisa, karena besok ini tema kita adalah rumah sakit. Jadi menarik ini untuk besok. Iya. Kemudian apa ini? Kita sapa dulu Bu Kasmia. Assalamualaikum Bu Kasmia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Kata ini mati OTG ya Pak. Dia nolek ya kok. Iya, bukan jika OTG kita tagih. Selamat pagi semua. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, tagih makan saja. Iya, Ibu Kasmia, terkait dengan koperasi nih, Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes ini, gimana? Mungkin sebagai di ujung penghujung acara ini, mungkin ada komentar tak? Mungkin 2-3 menit lah. Ya. Ya, terima kasih Bang Alil, Bang Ilo. Jadi kalau menurut aturan kan sumber pendanaannya itu dari APBN, APBD, juga desa dan sumber-sumber lain yang memungkinkan sebenarnya kalau operasi di desa ini. Tentu saja kita harus paham bahwa setiap program baru itu kan biasanya pro dan kontra gitu, hal biasalah gitu ya. Tapi kita dewasa menyikapi, saya sih dari sisi lihat peluang gitu. Jangan kita selalu melihat dari sisi nggak mungkin, bla 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 dan seterusnya. Tapi lebih kepada ayo kita lihat potensi yang ada, minimalis resiko-resiko yang ada. Kita dari berkolaborasi semua pihak, saya pikir itu bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Mulai dari SDM bisa ditingkatkan, mulai dari pemilihannya malah gitu ya, dari partisipasi masyarakat. Karena setelah lagi kalau kita mau lihat SDM sebenarnya kayak mana ya gitu. Karena pengelolaan itu tidak gampang, ada uang di dalamnya yang kemudian tanggungan besar dan resikonya juga besar gitu. Tapi kalau yang kelola itu paham bahwa kalau sudah koperasi ini dia ibarat pedang bermata dua, Bang Ali, Bang Lo. Kalau misalnya bagus, itu mata pedangnya akan ke depan. Kalau akan menuntaskan kita, kalau nggak hati-hati, pedangnya pengelola seperti itu. Oke. Iya. Om Milo, bagaimana menurut Anda? Ya. Om Malik dulu. Iya, Om Malik. Ya, silakan Om Malik. Halo, assalamualaikum Om Malik.
Mana Om Malik? Oh iya. Sangi sama udah mah jasa dan Om Malik sama nggak tokis ya dia Om Malik. Kalau Iya. Namun tuh perpensiun nih tapi tetap juga sama 45 polo-polo jadi sadata tuh. Ya lanjut Om Malik. kalau saya ada sedikit yang kalau bisa saya usulkan, Iya. kalau tidak ada batasan untuk LSM dan wartawan, coba LSM dan wartawan harus berani Gabung. mengajukan diri untuk jadi pengelola Iya. koperasi ini, supaya dia juga bisa rasakan bagaimana beratnya sebagai penanggung jawab, Iya. supaya Iya. tidak selalu berada pada posisi menyoroti, Iya. tapi ketika dia memang merasa bahwa dia orang yang bisa dan mampu, ya silakan, harus punya keberanian saat ini untuk Iya. Ya. masuk ke situ. Saya kira itu Iya. untuk saya. Iya. Iya. Kasih. Iya. Oke, Om Malik. Jadi saya sependapat dengan Ibu Mia ya, Ibu Kasmia ini, Ibu Doktor ini bahwa sumber pembiayaan atau pendanaan itu bisa ada 3 sumber bahkan sampai 4 sumber. Jadi bisa lewat APBN, bisa lewat APBDes dan bisa juga dari sumber-sumber lain. Salah satu sumber-sumber lain yang saya katakan tadi itu adalah pertama simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan bisa juga dari perbankan. Jadi bank BUMN yang tergabung di dalam Danantara itu dan kemarin kan sudah hadir langsung BRI yang melakukan sosialisasi Om Malil. Iya. Dan di sini sudah ditargetkan oleh Bapak Prabowo, Menteri Koperasi juga sudah mengatakan bahwa itu nanti akan bisa saja sampai 5 miliar setiap Kopdes untuk mengelola anggaran itu. Tapi sangat tergantung dari feasibility study-nya. Tentunya Malil. Tetapi kita berangkat juga dari sejarah dulu karena koperasi ini terlalu disayang oleh pemerintah karena dia adalah simbol pengejawantahan amanat konstitusi kita pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga banyak juga orang yang menyalahgunakan peran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Cokas. Iya. Salah satu penggiat sosial yang ada di Baru mengatakan bahwa kadang ketua untung dulu. Nah memang dalam beberapa kasus ada seperti itu juga. Tetapi tentu tidak semuanya, itu ada kasuistik lah seperti itu. Makanya Ibu Kasmia tadi mengingatkan bahwa ya, dia bisa menjadi 2 mata pedang. Di sisi lain bisa ini, di sisi lain juga bisa berbahaya. Tergantung kepada kita Om Malil bagaimana mengelola itu dan bagaimana mengontrol itu. Saya setuju sama Om Malik. Om Malik bahwa teman-teman dari LSM dan pers bisa juga bergabung. Saya rasa bisa sepanjang dia di domisili di desa atau di kelurahan dia bisa masuk.